28 tahun saya mengenal Pastor Philip dari tahun 93 ya. Dan kami melihat kesehariannya karena Pastor Philip ini walaupun tinggal di Vancouver tapi senang tinggal di Ungaran juga ya, betul ya. Walaupun di tempat yang sangat terbatas fasilitasnya. Luar biasa. Jadi kami sering bersama-sama dan saya menjadi saksinya dalam 28 tahun itu. Dari bukan siapa-siapa, hanya anak Tuhan biasa, anak muda yang sudah percaya kepada Tuhan, diselamatkan, sampai menjadi hamba Tuhan yang buat saya ini sangat terkenal, luar biasa ya. YouTube-nya aja viewernya sudah ratusan ribu, luar biasa. Ya, berikan kemuliaan untuk nama Tuhan untuk ini ya. Nah, bagaimana bisa terjadi demikian? Dari awal saya kenal, kami melihat konsistensinya dalam membangun hubungan dengan Roh Kudus. Dan saya menyaksikan sendiri bagaimana Roh Kudus membawa beliau kepada kemuliaan demi kemuliaan, pelayanan demi pelayanan, itu seperti dibukakan sendiri ya oleh Tuhan. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Semua terjadi oleh karena Roh Kudus ada di dalam diri Pastor Philip sampai disebut my best friend. Saya yakin kesempatan untuk menjadikan Roh Kudus my best friend itu bukan hanya untuk Pastor Philip, tapi untuk kita sekalian. Amin. Amin. Nah, sebelumnya saya ingin tanya, berapa banyak di antara saudara yang sudah menerima baptisan Roh Kudus dengan tanda berbahasa lidah? Angkat tanganmu. Wow, luar biasa, luar biasa. 80-an%, luar biasa ya. Berikan kemuliaan untuk nama Tuhan. Itu adalah sebuah pengalaman yang sangat berharga. Itu kasih karunia Tuhan yang ajaib. Saya mengalaminya pada tanggal 11 Februari tahun 1979. Di saat usia saya 18 tahun lebih 4 bulan. Ya. Hari itu tidak akan pernah saya lupakan dan saya tidak ingin melupakannya karena itu sangat berkesan, luar biasa, mengubah hidup saya sampai saya bisa sampai di tempat ini. Hadirat Tuhan itu begitu nyata ketika kita mengalami baptisan Roh Kudus. Ada sukacita yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Lebih besar dari segala sukacita yang pernah dialami dalam kehidupan ini. Karena itu bagi Bapak Ibu saudara sekalian yang belum pernah mengalami baptisan Roh Kudus, firman Tuhan berkata, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka engkau akan mendapatkannya. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena barang siapa mencari, pasti akan mendapat. Barang siapa mengetuk pintu, pintu pasti akan dibukakan. Jangan pernah putus asa. Ini adalah pernyataan Tuhan sendiri yang tidak akan pernah diingkarinya. Ada amin? Jadi firman Tuhan juga berkata, Bapa di dunia ini bisa tahu memberikan yang terbaik untuk anaknya. Apalagi Bapa yang di surga, yang sangat sempurna, dia pasti memberikan Roh Kudus kepada setiap orang yang memintanya. Berikan kemuliaan untuk nama Tuhan. Wow. Nah, bagi Bapak Ibu saudara sekalian yang belum terima Roh Kudus, carilah, ketuklah, mintalah. Saya yakin tidak lama lagi saudara pasti akan mengalaminya dan akan mengaminkan apa yang saya katakan tadi. Haleluya. Tapi bagi yang sudah menerima baptisan Roh Kudus, itu belum puncak dari semua perjalanan rohani kita. Masih ada satu perjalanan yang sangat panjang, yang namanya dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi saudara dan saya tidak boleh hanya puas di bagian sana, karena masih terbentang perjalanan yang jauh, yang Tuhan sediakan untuk kita mengalami pimpinannya, dipimpin oleh Roh Kudus. Saya ingin bacakan ayatnya untuk saudara. Galatia pasal 5 ayat 25 berkata begini, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Ya. Saya lepas masker ya,
karena sangat sulit dengan kacamata saya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Nah, perhatikan di sini. Jikalau kita hidup oleh Roh, itu sedang berbicara tentang pengalaman kita dibaptis dengan Roh Kudus itu. Kalau kita sudah dibaptis dengan Roh Kudus, baiklah kita juga hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Apa artinya? Di sini ada satu prinsip bahwa baptisan Roh Kudus dengan dipimpin oleh Roh Kudus itu dua hal yang berbeda. Ya. Dua hal yang berbeda. Karena itu, orang yang sudah dibaptis Roh Kudus tidak akan otomatis dipimpin oleh Roh Kudus. Mengapa? Karena untuk hidup dipimpin oleh Roh Kudus, butuh respon dari kita, butuh keputusan dari kita. Dibaptis Roh Kudus itu adalah keputusan Tuhan. Respon Tuhan atas pertobatan kita. Tetapi dipimpin dengan Roh Kudus, itu adalah respon kita atas kehadiran Roh Kudus dalam diri kita. Ya. Karena itu, hidup dipimpin Roh Kudus tidak boleh saudara anggap sebagai pilihan. Itu sebagai jalan. Satu-satunya yang sudah diberikan ketika saudara menerima baptisan Roh Kudus, itu kesempatannya terbuka untuk saudara dan saya. Bukan pilihan. Kalau pilihan itu kan artinya mau enggak ya? Bisa saja orang memilih tidak. Dan sayangnya banyak orang Kristen yang sudah dibaptis dengan Roh Kudus menganggap itu sebagai pilihan. Sehingga ada banyak orang yang sudah menerima pengalaman yang begitu berharga, tapi hidupnya tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Kenapa? Karena dia tidak memberikan diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, saya mau menjelaskan kepada saudara, tanda kalau orang tidak memberikan diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus, padahal dia sudah dibaptis oleh Roh Kudus, maka yang pertama itu adalah baptisan Roh Kudus itu hanya akan menjadi catatan sejarah dalam hidupnya. Hanya menjadi monumen di dalam kehidupannya. Sama seperti saya misalnya, saya tidak memberikan diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau ada yang berbicara tentang Roh Kudus, saya hanya bisa ngomong, oh iya dulu saya pernah mengalaminya. Tapi sekarang, bagaimana? Kalau orang hidupnya tidak dipimpin dengan Roh Kudus, maka hal yang kedua itu pasti dia sendiri tidak yakin Roh Kudus ada di dalam dirinya atau enggak. Ya. Roh Kudus ada di mana ya? Kenapa? Oleh karena ketika seseorang dibaptis dengan Roh Kudus, itu sebetulnya yang terjadi adalah dia mengalami kelahiran baru. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Dilahirkan dari air dan roh itu. Untuk kita dibawa masuk ke dalam kerajaan surga. Kita diberi roh anaknya. Dalam kelahiran baru itu, hati dan roh kita itu dijadikan baru oleh Tuhan. Supaya kita bisa membangun kehidupan yang baru dalam kehidupan rohani kita. Nah, itu berarti hidup lama kita tinggalkan, sudah mati. Tapi kalau saudara dan saya sudah dibaptis Roh Kudus, tidak memberikan diri dipimpin oleh Roh Kudus, maka apa yang terjadi? Perubahan yang terjadi itu hanya temporer. Lalu pasti akan kembali kepada tabiat lama. Manusia lama yang sudah dikubur itu bangkit kembali. Dan ini yang berbahaya. Kenapa? Karena Tuhan Yesus ngomong, kalau sebuah rumah sudah dibersihkan, roh jahatnya sudah diusir, tapi tidak pernah diisi, maka apa yang terjadi? Dibiarkan kosong. Maka roh jahat yang pernah mengisinya akan datang dan menengok. Loh, rumahnya kosong, sudah bersih lagi. Dia akan datang kembali masuk ke dalam rumah itu dengan membawa 7 roh jahat lain yang lebih jahat daripadanya. Tidak heran orang yang sudah dibaptis dengan Roh Kudus bisa berbahasa lidah dan terkenal bahasa lidahnya kencang sekali, tapi reputasinya sebagai penipu, sebagai pezina. Bisa tahu maksud saya? Ya. Itu bisa terjadi karena dia akan menjadi lebih jahat dari yang sebelumnya.
Itulah sebabnya dipimpin Roh Kudus jangan menjadi pilihan, tapi itu jalan kita. Setelah kita dibaptis dengan Roh Kudus. Yang setuju lambaikan tangan. Berikan kemuliaan untuk nama Tuhan. Ya, nah dalam dipimpin oleh Roh Kudus, prinsipnya begini. Dipimpin Roh Kudus itu adalah keputusan kita. Keputusan kita. Ya, saya mau. Saya mau. Roh Kudus sekarang yang mengambil kendali atas hidup saya. Dia adalah Parakletos. Pribadi ilahi yang diutus untuk mendampingi, dipanggil oleh Yesus untuk para dalam perjalanan kita, yaitu mendampingi bersama-sama dengan kita. Tapi dia tidak ada di samping kita, dia ada di dalam diri kita. Sehingga keputusan untuk mau dipimpin oleh Roh Kudus adalah keputusan untuk mau belajar mendengarkan dia. Ya, kita harus mengasah kepekaan telinga rohani kita, dan hati kita harus kita selalu siapkan untuk siap taat kepada teguran, nasihat, dan pimpinan dari Roh Kudus. Karena itu, berhasil atau tidaknya seseorang hidup di dalam pimpinan Roh Kudus tidak tergantung kepada apa yang dia hadapi, tetapi apa yang ada di dalamnya. Ya, karena itu keputusan pribadi. Ya, karena itu kalau sampai gagal, saudara tidak punya alasan menyalahkan orang lain. Oh, karena istri saya begini. Oh, karena suami saya begini. Oh, karena orang tua saya begini. Oh, karena orang-orang sekantor saya begini. Tidak bisa, saudara. Itu adalah keputusan kita. Jadi pergumulannya ada di dalam kita. Amin. Karena itu dari ibadah 1, saya berkata bahwa saya tertarik untuk mempelajari. Bukan hanya dari orang-orang yang sukses dipimpin oleh Roh Kudus, tetapi juga orang-orang yang gagal dipimpin oleh Roh Kudus. Padahal Roh Kudus sudah begitu kuat di dalam dirinya. Tapi kok sampai bisa gagal ya? Ada apa? Ya. Nah, tadi pagi saya menjelaskan tentang Kain, ya, tokoh di dalam Perjanjian Lama. Dan di ibadah ini saya tertarik untuk menyampaikan tentang seorang tokoh yang lain, namanya Raja Saul. Ya, Raja Saul ini tokoh yang bagi saya sangat menarik, saudara. Dia adalah raja yang pertama dari bangsa Israel. Naik tahtanya dia sebagai raja itu menjadi tanda dimulainya sistem monarki pada bangsa Israel. Jadi itu sangat bersejarah. Itu sangat bersejarah. Ya. Monarki, tepatnya itu monarki teokratis, karena walaupun sudah jadi monarki, tetapi monarkinya bangsa Israel itu tetap harus teokratis. Penguasa atau raja itu bukan pemilik dari kekuasaan yang mutlak, bukan. Dia adalah hamba. Dia tetap harus sadar bahwa dia adalah hambanya Tuhan. Dia hanyalah pemegang kepercayaan dalam memimpin. Itu monarki teokratis, ya. Nah, mungkin ada di antara saudara berkata, "Loh kok Perjanjian Lama?" Ya. Kan Roh Kudus belum dicurahkan. Pencurahan Roh Kudus kan di Kisah Rasul pasal yang kedua. Nah, tadi pagi saya juga katakan bahwa yang namanya Roh Kudus itu adalah pribadi ketiga dari Allah Trinitas. Dia adalah Allah yang kekal. Dia ada di sepanjang zaman kita. Dulu, sekarang, dan selamanya tidak akan pernah hilang. Karena dia Allah. Kalau dia hilang, itu berarti Allah hilang. Dan kalau Allah hilang, apalagi kita. Mau kemana kita? Gak ada. Ya. Nah, jadi dia ada. Dia ada. Nah, lalu kalau Raja Saul bagaimana, Pak? Apakah dia juga dibaptis dengan Roh Kudus? Saya katakan iya. Kenapa? Karena catatan Alkitab menjelaskan dengan jelas sekali bahwa dia dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan Roh Kudus tinggal bersama dengan dia di dalam dirinya. Di mana ayatnya? Di 1 Samuel pasal 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-7, kita lihat Samuel mengurapi Saul untuk menjadi raja. Ya, saya akan bacakan untuk saudara. Ya, dikatakan seperti ini.
Mulai dari ayat yang pertama. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangkannyalah ke atas kepala Saul, diciumnyalah dia sambil berkata, bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan, dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Inilah tandanya bagimu bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya sendiri. Lalu dikatakan, ini tandanya. Apabila engkau pada hari ini pergi meninggalkan aku, maka engkau akan bertemu dengan 2 orang laki-laki di dekat kubur Rahel, di daerah Benyamin, di Selsah. Wow, sangat detail ya. Mereka akan berkata kepadamu, keledai-keledai yang engkau cari itu telah diketemukan. Dan ayahmu tidak memikirkan keledai-keledai itu lagi, tetapi ia khawatir mengenai kamu. Katanya, apakah yang akan kuperbuat untuk anakku itu? Ayat 3, dari sana engkau akan berjalan terus lagi dan sampai ke pohon Tarbantin Tabor, maka di sana engkau akan ditemui oleh 3 orang laki-laki yang naik menghadap Allah di Betel. Seorang membawa 3 ekor anak kambing, seorang membawa 3 ketul roti, dan yang lain sebuyung anggur. Mereka akan memberi salam kepadamu dan memberikan kepadamu 2 ketul roti yang akan kau terima dari mereka. Sesudah itu engkau akan sampai ke Gibea Allah, tempat kedudukan pasukan orang Filistin. Dan apabila engkau masuk kota, engkau akan berjumpa di sana dengan serombongan nabi yang turun dari bukit pengorbanan dengan gambus, rebana, suling, dan kecapi di depan mereka. Mereka sendiri akan kepenuhan seperti nabi. Lalu dikatakan ayat 6, maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu, engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Apabila tanda-tanda ini terjadi kepadamu, lakukanlah apa saja yang didapat oleh tanganmu, sebab Allah menyertai engkau. Dan kalau saudara lihat ayat yang selanjutnya, setelah Saul meninggalkan Samuel, mereka berpisah, maka semuanya itu tergenapi di dalam hidup Saul. Ya, dia dapatkan apa yang dinubuatkan oleh Samuel itu tepat persis semuanya, sampai dia akhirnya juga kepenuhan seperti nabi. Sampai orang-orang bertanya, apakah Saul ini termasuk nabi? Apakah dia termasuk keturunan nabi juga? Ya. Nah, saudara, inilah catatan Alkitab tentang Saul yang kepenuhan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus sudah memenuhi di hidup Saul, sama seperti Roh Kudus memenuhi hidup saudara dan saya. Nah, menurut sejarawan Yahudi yang sangat terkenal di abad yang pertama, namanya Flavius Josephus, dia mengatakan bahwa Saul itu memerintah bangsa Israel itu 40 tahun. Dan 18 tahun itu dijalaninya bersama dengan Nabi Samuel. Ya, dijalaninya dengan Nabi Samuel. Catatan terakhir pertemuan antara Saul dengan Samuel itu ada di dalam 1 Samuel pasal 15 ayat 34 sampai ayat yang ke-35. Sejak itu mereka sudah tidak lagi ketemu. Saul pergi ke tempatnya Samuel juga tidak ketemu dengan Samuel. Ya. Dan itu catatannya ada 18 tahun. Ya. Dengan demikian sebenarnya Saul itu dimuridkan oleh Samuel selama 18 tahun. Dan Samuel itu tidak main-main, saudara. Dia seorang nabi yang terkenal sangat dekat sama Tuhan loh, saudara. Luar biasa. Perkataannya itu didengar sama Tuhan. Dia ngomong, bukankah ini musim panas ya? Tapi hari ini sebagai tanda bahwa Tuhan mendengar aku, akan turun hujan, akan turun guntur. Dan betul, baru dia selesai ngomong, terjadi itu. Sampai seluruh bangsa ketakutan. Ini orang dekat sekali sama Tuhan. Dekat sekali sama Tuhan. Luar biasa. Luar biasa. Dan bahkan di dalam Yeremia pasal 15 ayat yang pertama, dalam nubuatannya Tuhan itu disejajarkan dengan Musa, nama Samuel. Kalau Musa dan Samuel ada di sini, nah itu disejajarkan, saudara. Itu luar biasa, tapi ironis. Sudah mendapat mentor, mendapat guru, dan dikasih waktu yang panjang 18 tahun untuk dimuridkan, untuk dimentori. Ujungnya Saul, Raja Saul, menjadi orang yang ditolak oleh Tuhan.
menjadi orang yang ditolak oleh Tuhan, artinya dia gagal. Dia gagal. Memang ada dua catatan ketidaktaatan Saul yang disebut fatal sekali. Saya nanti akan jelaskan kenapa itu jadi fatal. Bukankah itu hanya dua ketidaktaatan? Namanya ketidaktaatan itu kan ya biasa, namanya manusia jatuh di dalam ketidaktaatan. Tapi ini kenapa kok jadi fatal? Ya, jadi ketidaktaatan yang pertama itu membuat Tuhan memutuskan untuk tidak melanjutkan tahtanya Saul. Kerajaannya hanya sampai Saul aja. Pemerintahnya hanya sampai Saul. 1 Samuel pasal 13 ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Kemudian yang kedua, dia ditolak oleh Tuhan sebagai raja Israel. Dan di hari itu berpisahlah Samuel dengan Saul, dan Saul tidak pernah bertemu lagi dengan Samuel. Jadi itu adalah tahun yang ke-18. Lalu menggenapi 40 tahun, itu berarti Saul menjalankan pemerintahannya tanpa restu Tuhan, yang digambarkan kemudian bahwa roh Tuhan meninggalkan dia. Ya. Dan Tuhan sudah mengangkat seorang yang lebih berkenan, yaitu Daud. Ya, yaitu Daud. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mencoba untuk merenungkan kisah tentang Saul ini. Dan supaya saya bisa dapat menarik pelajaran dari kegagalannya. Sebab saya tidak mau menjadi orang yang gagal. Ya, saya bertobat menerima baptisan Roh Kudus tahun 79 sampai dengan hari ini sudah 42 tahun saya jalani. Ya, sampai di tempat ini. Tapi bisa saja dalam 1 tahun bahkan 1 menit sebelum saya mengakhiri hidup, saya bisa disebut gagal. Karena itu hal ini bukan sesuatu yang bisa dipandang remeh. Ini sesuatu yang penting bagi kita sekalian. Ya. Kenapa dia bisa gagal? Kenapa Saul bisa gagal? Dan kalau berbicara tentang Saul, raja yang pertama, kita tidak harus membandingkan dengan raja yang kedua. Yaitu siapa saudara? Siapa saudara? Siapa saudara? Daud, ya. Dengan Daud, ya. Apakah Daud lebih baik dari Saul? Tidak juga loh saudara. Tidak juga. Tapi masalahnya kenapa Saul bisa gagal, sedang Daud bisa mengakhiri hidupnya di dalam kemuliaan? Kok bisa begitu? Apakah Tuhan tidak adil antara Daud dengan Saul? Tidak juga. Dan saya bisa membuktikan itu. Saya sudah merenungkan cukup banyak jam saya pakai untuk mempelajari itu. Mencari sumber-sumbernya dan sebagainya. Dan saya menemukan Tuhan itu berbuat adil antara Saul dengan Daud. Tidak pernah dia menganaktirikan salah satu di antara keduanya. Tidak. Bahkan masa-masa pemerintahannya pun, sampai kemudian Daud mendapatkan penetapan bahwa kerajaannya akan kekal, itu juga waktunya adil saudara. Saul mendapatkan keputusan bahwa Tuhan tidak melanjutkan pemerintahannya dari jalur keturunannya, dengan Daud diputuskan untuk dilanjutkan menjadi kekal. Itu sama saudara. Bahkan Daud sebelum dia naik tahta, dia mengalami aniaya dari Saul terlebih dahulu. 6-7 tahun kira-kira dia harus hidup sebagai buronan dari Saul. Tapi kenapa Daud tetap bisa berhasil? Kok Saul bisa salah, bisa kalah, bisa gagal? Nah, kegagalan Saul itu berarti dia gagal untuk hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Sekali lagi, apa yang membuat dia gagal, Bapak Ibu Saudara sekalian? Nah, jangan lupa dengan prinsip ini, bahwa dipimpin oleh Roh Kudus itu adalah keputusan kita. Itu berarti berhasil atau gagalnya kita untuk hidup dipimpin Roh Kudus tergantung kepada kitanya juga. Ya, tergantung kepada kita. Keputusan kita, konsistensi kita, kesetiaan kita, kesungguhan kita, dan sikap hati kita di hadapan Tuhan. Ya, di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya kalau saudara lihat ini digambarkan oleh Rasul Paulus itu di dalam
Roma pasal yang ke-8 ayat 35 sampai ayat yang ke-39. Ini luar biasa. Siapa yang bisa memisahkan aku dari kasih Tuhan? Penganiayaankah, pedangkah, kelaparankah, apa saja, kuasa di langit, kuasa di bumi dan sebagainya, tidak ada yang bisa memisahkan. Karena sebetulnya perjanjian Tuhan itu sangat kuat. Tapi kitalah yang memegang perjanjian itu yang seringkali lemah. Itu masalah kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, mari kita lihat lebih jauh. Apa yang membuat Saul gagal? Itu tentu masalah dari dalamnya. Yang pertama memang sangat klise, saudara. Tapi ini faktanya, yaitu kesombongan. Saul menjadi sombong. Dia seorang yang minder sebelumnya. Sampai ketika dia waktu ada pengundian siapa yang dipilih Tuhan untuk menjadi raja, dan ketemu dia, ternyata dia dicari nggak ada. Sembunyi, dia malu, saudara. Dia takut dan malu. Jadi minder sebetulnya. Tapi setelah dia menjadi raja, Roh Kudus kuat bekerja di dalam dirinya. Di perjalanan waktu, dia kena sindrom ini, yaitu kesombongan. Samuel waktu menegur Saul oleh karena ketidaktaatan yang kedua, yaitu dia sudah diperintahkan untuk membasmi orang Amalek tanpa belas kasihan. Seluruh keturunan Amalek, besar kecil, laki perempuan, semuanya harus dimusnahkan. Sampai kepada hewan-hewannya harus dimusnahkan semuanya. Tapi kita tahu kemudian Saul menyelamatkan Agag, raja Amalek. Kemudian juga beberapa hewan-hewan yang tambun, yang sehat-sehat diselamatkan oleh Saul. Ya. Nah, kemudian Samuel datang dan menegur Saul. Caranya menegur itu seperti ini. Dan itu menunjukkan Samuel melihat inilah kesombongan itu di dalam diri Saul. Katakan begini, 1 Samuel pasal 15 ayat 16 sampai ayat yang ke-19. Dikatakan begini, lalu berkatalah Samuel kepada Saul, sudahlah, aku akan memberitahukan kepadamu apa yang difirmankan Tuhan kepadaku tadi malam. Kata Saul kepadanya, katakanlah. Sesudah itu berkatalah Samuel, bukankah engkau, walaupun engkau kecil pada pemandanganmu sendiri, telah menjadi kepala atas suku-suku Israel? Dan bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas Israel? Tuhan telah menyuruh engkau pergi dengan pesan, pergilah tumpaslah orang-orang berdosa itu, yakni orang-orang Amalek itu, berperanglah melawan mereka sampai engkau membinasakan mereka. Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Perhatikan, ayat yang ke-17, Tuhan itu mengingatkan kembali kepada Saul. Bukankah engkau sendiri yang menganggap dirimu itu kecil, tetapi Tuhan sudah mengangkat engkau? Kenapa ini harus diungkapkan? Karena Saul dikuasai oleh kesombongan. Orang sombong itu lupa akarnya, saudara. Lupa siapa dirinya. Ya, lupa kepada siapa dirinya. Dan kesombongan itu diwujudkan di ketidaktaatan yang pertama, saudara. Dimulai dari Saul memandang remeh kehadiran Samuel. Siapa Samuel? Itu adalah orang yang ditempatkan Tuhan untuk menjadi guru dan mentor bagi dirinya. Tapi Saul melangkai tugasnya Samuel. Dan waktu dia ditanya, dia berkata, aku memberanikan diri. Itu artinya dia sudah tidak lagi memandang Samuel itu sebagai gurunya. Kenapa ini penting? Karena ini prinsip, saudara. Ini prinsip. Ya. Kenapa saya katakan ini prinsip? Karena Tuhan Yesus sendiri sudah memberikan firman-Nya di dalam Matius 10 ayat yang ke-24. Dia katakan begini, seorang murid tidak lebih dari gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Lalu ayat 25-nya dikatakan, cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya. Kalau dia juga, gurunya sudah dipakai oleh Tuhan, muridnya juga sudah dipakai oleh Tuhan, cukup.
Jangan menganggap dia lebih. Karena itu keputusan Tuhan. Itu keputusan Tuhan. Nah, perhatikan ketika Saul memberanikan diri melakukan yang menjadi kewajibannya Samuel, maka itu artinya dia sudah tidak menganggap Samuel sesuatu yang harus dihargai. Dan itulah kesombongan. Itulah kesombongan. Karena itu di dalam ketidaktaatan yang kedua, sebelumnya Samuel sudah mengingatkan waktu dia memberikan perintah Tuhan untuk menghabisi orang Amalek. Samuel itu sudah mengingatkan kepada Saul. Lihat bersama dengan saya, ya. Lihat bersama dengan saya. Di dalam 1 Samuel pasal 15 ayat yang pertama. Di situ Samuel itu berkata begini kepada Saul. Aku telah diutus oleh Tuhan untuk mengurapi engkau. Diingatkan kembali akarnya, dari mana dia bisa menjadi raja. Dia diingatkan kembali sebelum mendapatkan perintah yang harus ditaati. Ya, dia diingatkan bagaimana awal mulanya. Ya, aku telah diutus oleh Tuhan untuk mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, umatnya. Oleh sebab itu, dengarlah bunyi firman Tuhan. Bahwa Samuel itu sudah diutus untuk mengurapi dia menjadi raja. Bahwa yang mengutus itu adalah Tuhan sendiri. Yang menjadikan dia sebagai raja Israel. Karena itu dengarlah firman dari dia yang sudah mengangkat engkau menjadi raja. Jangan pernah lupakan ini. Jangan pernah lupakan ini. Karena itu ketidaktaatan dari Saul begitu fatal, menunjukkan kesombongannya yang sudah membuat dia buta. Ya. Nah, kenapa dia bisa menjadi sombong seperti itu? Ya. Hal yang kedua, dia sangat menikmati sanjungan. Dia sangat menikmati sanjungan. Karena kesombongan itu selalu berjalan beriringan bersama dengan menikmati sanjungan, pujian. Ya, hati-hati loh saudara. Ya. Menikmati pujian. Nabi Samuel itu mengajarkan kepada Saul dalam 1 Samuel pasal 10 ayat 6 sampai 7, maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu, engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Apabila tanda-tanda ini terjadi padamu, lakukan apa saja yang didapat oleh tanganmu, sebab Tuhan Allah menyertai engkau. Dan Saul mengalami kebenaran ini. Setelah Roh Kudus berkuasa atas dirinya, semua yang dia lakukan itu berhasil. Luar biasa. Sampai akhirnya dia mendapat pengakuan dari seluruh bangsa Israel yang tadinya ada yang meremehkan dia, kemudian akhirnya mengakui semua. Karena keberhasilan yang diberikan oleh Roh Kudus. Saudara bisa lihat di dalam 1 Samuel pasal 14 ayat 47 sampai ayat yang ke-48, di situ ada catatan tentang apa yang kemudian terjadi pada Saul. Ya, setelah dia mendapat jabatan sebagai raja dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Setelah Saul mendapat jabatan raja atas Israel, maka berperanglah ia ke segala penjuru melawan segala musuhnya, melawan Moab, melawan Bani Amon, melawan Edom, raja-raja negeri Soba dan orang-orang Filistin. Dan kemanapun ia pergi, ia selalu mendapat kemenangan. Ia melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa, memukul kalah orang Amalek, dan melepaskan Israel dari tangan orang-orang yang merampasi mereka. Dan biasa semua pasukan yang mengalami kemenangan, mengalami kesuksesan, kalau pulang itu selalu disambut dengan puji-pujian. Ya, jangankan pasukan yang berperang, wong sepak bola aja kalau menang pulang pasti akan diarak ke sana kemari. Nah, rupanya Saul menikmati itu. Menikmati pujian itu kepada dirinya, ya, kepada dirinya. Padahal 18 tahun dia dalam bimbingan Samuel. 18 tahun dia mengalami pengalaman dengan Roh Kudus. Dia pasti tahu kemenangan ini terjadi oleh karena siapa dan karena apa. Tidak layak dia menaruh wajahnya di setiap kemenangan dan kesuksesan. Tidak layak. Seharusnya ketika dia mengalami kemenangan, dia harus menarik diri dari kemuliaan.
untuk memuliakan Sang Pemberi kemenangan. Ya. Dan ini sangat penting, menjadi fatal ketika ini tidak dijalankan. Ya. Kenapa? Karena bahaya. Ya. Raja yang sombong ini menaruh wajahnya pada setiap kemenangan, menaruh namanya pada setiap kesuksesan, dan itu menyesatkan bagi rakyat yang dipimpinnya. Karena rakyat kemudian mengandalkan dia daripada mengandalkan Tuhan. Bisa ngerti maksud saya? Itulah sebabnya ketidaktaatan Saul itu begitu fatal. Jadi Tuhan itu sangat adil. Luar biasa. Hati-hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau engkau sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, apa yang engkau lakukan? Roh Kudus aja bersama dengan engkau. Bisnismu bisa jadi besar. Studimu bisa menjadi sukses. Ya. Saya pernah mengalami sendiri, saudara. Ya. Roh Kudus itu membantu dengan cara yang ajaib. Satu hari saya mendapat kesempatan bersama dengan tim dari gereja melawat ke Belanda. Di gereja Belanda, orang Belanda. Tetapi di situ ada komunitas Indonesianya. Jadi saya juga dijadwal untuk berkhotbah di antara orang-orang Indonesia, muda, karena bahasa Indonesia. Tapi satu hari saya dapat kabar, Pak Samuel diminta untuk khotbah di satu gereja juga, tapi bahasa mereka semua orang Belanda, gak ada yang bisa bahasa Indonesia. Ada penterjemahnya enggak? Penterjemahnya hanya bisa bahasa Inggris. Jadi kalau Pak Samuel pakai bahasa Indonesia, dia tidak bisa menerjemahkan. Ya. Jadi saya harus berbahasa Inggris. Waduh, semua materi saya itu dalam bahasa Indonesia. Saya belum seperti Pastor Philip yang dapat kesempatan untuk kuliah di luar negeri. Ya. Wah, itu sesuatu yang sulit. Kemudian saya, dulu belum ada Google Translate juga ya. Saya mencoba untuk pinjam komputer. Kalau di Indonesia ada Word gitu, di sana katanya harus berbayar sehingga mereka mencari yang murah-murah katanya. Ya, sehingga yang ada itu sangat terbatas sekali. Wah, saya satu harian itu saudara, disediakan satu ruangan untuk menerjemahkan itu. Saya muter sana, muter sini sambil berbahasa lidah. Sambil lihat ringkasan itu, saya ketik coba, kok rasanya aneh ya bahasa Inggrisnya. Kok saya sendiri yang nggak mudeng dengan bahasa Inggris nggak lancar. Saya merasa ini nggak benar gitu. Tapi susah sekali, saya nggak punya kamus dan sebagainya, nggak persiapan saudara. Lalu saya betul-betul berserah sama Tuhan. Dan satu titik tiba-tiba Tuhan itu seperti menyuruh saya untuk duduk di depan komputer. Dan waktu saya sedang duduk di depan komputer, itu semua kata-kata itu keluar. Saya tinggal ketik aja saudara. Saya tinggal ketik aja. Dan jadilah ringkasannya, hari Minggunya saya berkhotbah. Saya tinggal membacakan itu, penterjemahnya menerjemahkan, dan puji Tuhan semua berjalan dengan lancar. Waktu altar call, banyak orang maju ke depan. Itu berarti khotbah saya bisa didengar dan bisa dimengerti oleh mereka. Setelah itu, saya sangat bersyukur itu semua karena Tuhan. Bukan karena saya fasih berbahasa Inggris. Tuhan bisa mengerjakan segala sesuatu dalam hidup kita. Karena dia adalah Roh Allah yang Maha Kuasa itu. Dia bisa membuat engkau perkasa. Seperti Saul dibuat menjadi perkasa. Tapi ingat ini, jangan pernah menaruh semua kesuksesan, semua kemenangan dengan namamu di situ. Tariklah dirimu, berikan kemuliaan untuk yang memberi keperkasaan itu. Amin. Saul salah di situ. Dia menikmati semua sanjungan. Sehingga saudara lihat, dia begitu benci kepada Daud. Karena apa? Setelah Daud mengalami kemenangan melawan Goliat, dijadikan salah anggota dari pasukannya, kemana saja pergi berperang, mengalami kemenangan, pulang, disambut oleh rakyat, dengan berkata Daud mengalahkan berlaksa-laksa musuh, Saul mengalahkan beribu-ribu. Wow, sensitif ini.
Ini sensitif, itulah yang membuat Saul tidak senang dengan Daud. Padahal kehadiran Daud sangat menolong di dalam kepemimpinannya yang sudah tidak lagi disertai oleh Tuhan. Sehingga dia bertekad untuk membunuh Daud. Itu sensitif. Jangan nikmati sanjungan. Taruhlah nama Tuhan dan wajah Tuhan di situ. Biarkan Tuhan yang dimuliakan. Lalu kapan kita mulia? Terserah kepada Tuhanlah yang memuliakan kita. Ada amin? Ya, saudara berkati. Berikan kemuliaan untuk nama Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, dia tidak bertobat. Atau boleh saya katakan dia sukar untuk bertobat. Kesombongan dan sikap menikmati sanjungan itu membuat Saul tidak bisa merendahkan diri untuk bertobat. Ketika dia ditegur, dia melawan teguran itu. Dengan selalu memberikan alasan untuk membenarkan diri. Kenapa kamu lakukan perbuatan yang bodoh ini? Ya, aku memberanikan diri sebab engkau lihat rakyat sudah cerai-berai, semua pada dalam kondisi ketakutan, sedang engkau tidak datang-datang. Ya. Dia selalu melawan teguran itu dengan memberikan alasan. Ya, dia cari alasan untuk membenarkan diri. Saudara, pertobatan itu menjadi tanda dari kerendahan hati. Menolak bertobat itu adalah tanda dari kesombongan sudah menguasai atau bercokol di dalam hidup seseorang. Karena itu sekalipun saudara sudah dipenuhi Roh Kudus, bahkan misalnya saudara sudah menjadi pengajar sekalipun, jangan pernah alergi dengan kata bertobatlah. Jangan pernah alergi. Karena itu tanda bahwa saudara menjaga diri di dalam kerendahan hati. Dari waktu ke waktu. Sadari bahwa kita ini tetap manusia biasa. Penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Bahkan setiap hari, saya selalu taruh kepala saya di lantai untuk menyembah Tuhan. Dan tidak sedikit waktu yang saya katakan, Tuhan ampuni saya. Karena tiba-tiba saya disadarkan ketidaksempurnaan. Disadarkan kekurangan ini, kekurangan itu, kesalahan ini, kesalahan itu, kecerobohan ini, kecerobohan itu, dan sebagainya. Roh Kudus bisa bekerja dengan cara begitu. Kalau hati kita kooperatif dengan Dia. Ya. Jadi syarat untuk bertobat itu adalah merendahkan diri dan merendahkan hati kita. Dan pertobatan itu adalah jalan untuk kita kembali kepada Tuhan kalau sudah ada sedikit penyimpangan. Istilahnya dalam dalam alat komputer itu adalah tombol resetnya, ya. Kita direset kembali untuk kembali kepada jalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, perhatikan di dua peristiwa ketidaktaatan Saul, betul-betul Saul tidak ada pertobatan. Tidak mau bertobat. Ya, baik di 1 Samuel pasal 13 maupun 1 Samuel pasal 15, tidak ada pertobatan. Memang di 1 Samuel pasal 15 ayat yang ke-24 sampai 25 Saul mengaku bersalah, ya. Tapi pengakuannya itu bukan pertobatan. Kenapa saya katakan demikian? Perhatikan ya. Saya bacakan untuk saudara. 1 Samuel pasal 15 ayat 24 sampai 25. Berkatalah Saul kepada Samuel, "Aku telah berdosa sebab telah kulangkai titah Tuhan dan perkataanmu." Tetapi, nah itu dia saudara. Muncul alasannya. Tetapi aku takut kepada rakyat. Karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Dia mau membenarkan diri lagi dengan alasan. Maka sekarang ampunilah kiranya dosaku. Kembalilah bersama-sama dengan aku. Maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan. Ngancem lagi. Itu berarti kalau engkau tidak kembali, aku tidak mau menyembah Tuhan. Ya, ngancem lagi. Sudah melawan teguran itu. Membenarkan diri. Dia pakai ancaman lagi. Dan perhatikan apa yang terjadi selanjutnya. Saya senang sekali membaca kisah-kisah seperti ini. Menarik sekali ya. Ayat 26. Tetapi jawab Samuel kepada Saul, "Aku tidak akan kembali bersama-sama dengan engkau. Sebab engkau telah menolak firman Tuhan. Sebab itu Tuhan telah menolak engkau sebagai raja atas Israel." Ketika Samuel berpaling hendak pergi, maka Saul memegang puncak jubah Samuel. Tetapi terkoyak. Kurang ajar ini saudara. Ini tindakan kurang ajar saudara.
kepada gurunya, orang yang mengurapi dia untuk menjadi raja, orang yang membukakan jalan untuk dia berkuasa. Dia bisa lakukan seperti itu, saudara. Kemudian berkatalah Samuel kepadanya, Tuhan telah mengoyakkan daripadamu jabatan raja atas Israel pada hari ini, dan telah memberikannya kepada orang lain yang lebih baik daripadamu. Laki sang mulia dari Israel tidak berdusta, dan ia tidak tahu menyesal, sebab ia bukan manusia yang harus menyesal. Harusnya sampai di titik ini Saul harusnya tersungkur di depan Samuel dan merobek hatinya dan memohon pengampunan dengan saat. Harusnya demikian. Tapi apa yang terjadi? Apa yang dilakukan oleh Saul? Ayat 30. Tetapi kata Saul, aku telah berdosa, tapi tunjukkanlah juga hormatmu kepadaku sekarang di depan para tua-tua bangsaku dan di depan orang Israel. Kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan Allahmu. Dia sekarang berdiri, aku yang raja sekarang. Kamu hormati aku. Balik, hormati aku. Ya, gengsinya ditunjukkan di situ. Lihat, dia tidak pernah bertobat, saudara. Tidak pernah bertobat. Saya yakin kalau dia bertobat, dia diampuni. Daud sudah melakukan dosa yang luar biasa. Berzina dengan Batseba. Terlibat dalam konspirasi untuk membunuh seorang yang tidak bersalah, yaitu Uriah. Tapi waktu dia ditegur, dia langsung robek hatinya. Dia turun dari tahtanya dan dia tersungkur. Dan dia minta ampun. Dan dia berseru-seru kepada Tuhan, ampuni aku Tuhan. Dan jangan ambil rohmu daripadaku. Dia tahu hadirat Roh Kudus itu sangat penting dalam dirinya. Jangan ambil rohmu daripadaku. Dan Tuhan mengampuninya. Saya yakin Saul juga pasti akan diampuni, tetapi dia mengeraskan hatinya. Kenapa? Karena dia suka sanjungan. Kenapa? Karena dia sudah jadi seorang yang sombong. Ya. Bertobat adalah kita sadar dan menyesal akan perbuatan-perbuatan yang salah, yang tidak benar di mata Tuhan. Dan dalam pertobatan itu harus ada sebuah komitmen untuk berniat mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, dan tidak akan mengulanginya kembali. Tanda bahwa dia tidak bertobat juga terlihat. Kesalahan yang sama terjadi lagi. Kesalahan yang sama terjadi lagi. Tidak taat. Yang kedua juga tidak taat. Orang kalau bertobat, bertobatlah. Jangan diubah kata B-nya di situ, saudara. Jadi M, tomat. Tobat kumat, tobat kumat. Tobat kumat itu bikin orang tobat-tobat, saudara. Ya, bikin orang-orang di sekitar kita tobat-tobat. Katanya sudah bertobat, kumat lagi. Gak boleh, saudara. Kalau saudara sudah betul-betul bertobat, pasti saudara tidak akan kembali kepada dosa yang sama. Yang Tuhan sendiri ngomong, keledai aja tidak akan jatuh kepada lubang yang sama. Tapi umatku lebih bodoh dari keledai. Karena mereka mengaku bertobat, tapi jatuh kembali pada lubang yang sama. Kalau saudara ada yang seperti itu, saya berseru kepada saudara, bertobatlah dengan sungguh-sungguh. Robek hatimu di hadapan Tuhan. Dan buat komitmen untuk saudara dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, saudara, untuk kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita harus mengenali sifat-sifat kita yang menghalangi untuk kita bisa nyaman dalam hubungan dengan Roh Kudus. Kalau dalam kasusnya Kain, itu adalah dia membangun sikap hati yang selalu cenderung memberontak. Yang kedua, dia punya kelemahan, yaitu mudah terpancing, mudah tersinggung, mudah iri hati, mudah panas hati, sakit hati, dan sebagainya. Lalu dia temperamental. Itu menjadi dua kelemahannya dia. Ya. Nah, kalau kita mau hidup dalam pimpinan Roh Kudus, semua sifat-sifat yang menghalangi ini harus kita kenali. Lalu
kita harus mengenalinya itu sebagai sebuah kelemahan yang harus kita atasi. Harus kita atasi. Saya tadi pagi mengatakan saya bersyukur kepada Tuhan dengan hikmat dari Roh Kudus seperti ini. Saya bisa melihat bahwa 42 tahun yang lalu, saya Samuel yang 42 tahun yang lalu dengan sekarang, saya sudah mengalami banyak perubahan dari sifat-sifat saya. Saya termasuk orang yang gampang tersinggungan, ya, sakit hati, karena saya orang minder dulu, ya, sehingga saya sangat sensitif sekali dengan gerak orang yang ada di depan saya, yang saya lihat dan sebagainya, itu saya sangat sensitif. Tapi kalau saya terus mempertahankan itu, saya sendiri yang susah. Roh Kudus terus memberikan konfirmasi, ini tidak bisa. Kamu tidak akan pernah bisa mengalami damai dan tidak akan pernah bisa berubah hidupmu kalau engkau mempertahankan sifat itu. Kesombongan juga saya pernah mengalami itu. Dan Tuhan tegur saya dengan keras. Waktu Tuhan tegur itu, saya belajar untuk membangun yang namanya siap ditegur. Kalau ada teguran, Roh Kudus itu pernah ngajari saya gini, kalau kamu ditegur, jangan pernah kasih alasan. Akui dan minta maaf. Minta ampun. Kalau orang yang menegur kamu butuh penjelasan, baru kamu jelaskan. Tapi kalau tidak, jangan pernah memberikan penjelasan. Oh, kamu salah. Ya, maaf. Ya, saya salah. Dan itu ternyata efeknya sangat luar biasa di dalam hubungan saya dengan Tuhan. Karena dari waktu ke waktu ketika Tuhan tegur, saya sudah siap untuk berubah. Saya siap untuk bertobat. Ya, saya siap untuk bertobat. Dan itu penting, Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu penting. Kalau saudara mau hidup dalam pimpinan Roh Kudus, lakukan yang seperti itu. Dan ketika saudara dan saya ada di dalam pimpinan Roh Kudus, maka damai sejahtera Tuhan pasti akan terus muncul di dalam setiap langkah hidup kita. Dan percayalah, saudara pasti akan jadi orang yang awet muda. Ya, spiritnya penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan sukacita. Kenapa? Karena kita berjalan di dalam perkenanan Tuhan dan penyertaannya yang ajaib. Amin.